semuanya, balik lagi sama aku Devi Putri Natali. Kok balik lagi ya? Kan ini video pertama gue gitu kan. Yuk, ulang yuk. Sebenarnya nggak pertama juga sih, karena emang demi apa ya? Tuh anjing gue berisik banget. Ya males gue. Nah, menurut Shenje Lopez dan juga Richard siapa Devi? Halo semuanya, kenalin nama aku Devi Putri Natali dan ini adalah video pertama aku di channel YouTube aku. Sebenarnya nggak pertama juga sih, karena emang kemarin itu sempat upload video tapi cuma sebatas buat tugas kuliah. Tapi kalau kalian mau cek videonya, kalian bisa cek videonya. Siapa tahu kan nambah ilmu. Jadi sebenarnya video ini pun termasuk tugas kuliah aku. Cuma karena kemarin aku lagi nyari materinya, terus bikin konsep videonya kayak gimana, itu aku sempat kepikiran kayaknya bagus deh ini kalau misalkan videonya diseriusin dan dilanjutin buat konten YouTube. Konten-konten yang kayak ngobrol-ngobrol santai, ngebahas topik-topik yang ringan gitu tuh. Kayaknya asik gitu kan. Dan akhirnya aku mutusin buat bikin konten ini, yaitu T-Talks. Jadi seperti yang kalian udah lihat di judul dan juga udah lihat tadi di intro, di episode pertama ini aku akan bahas soal harapan. Nah, di T-Talks ini, di konten ini aku punya konsepnya, yaitu aku akan minum teh dulu sebelum masuk ke topik yang ingin aku bahas. Nah, aku udah siapin teh di sini. Guys, kita minum dulu supaya nggak seret ntar ngomongnya tuh. Oke, kita minum dulu guys. Udah minum. Oke, karena tadi aku udah minum teh, kita bisa mulai nih topik pembahasan kita pada hari ini, yaitu harapan. Kalau menurut aku, harapan itu adalah hal baik yang mau kita capai dan hal buruk yang mau kita hentikan atau kita hindari. Nah, menurutku juga nih ya, kayaknya hampir semua orang atau bahkan semua orang di dunia ini tuh pasti punya harapan. Gak ada yang gak pernah berharap, gak punya harapan tuh kayaknya gak ada. Aku tuh jadi pengen cerita deh ke kalian, apa sih hal yang sedang aku harapin saat ini? Aku tuh punya harapan apa gitu kan. Oke, jadi hal yang sedang aku harapin saat ini adalah aku tuh pengen lulus cum laude. Aku pengen lulus 3,5 tahun, terus kerja di perusahaan yang besar. Itu kayak bukan harapan gue deh. Itu kayaknya harapan semua orang. Oke, aku bakal jelasin harapan aku secara spesifik. Harapan aku tuh pengen bisa punya karya yang bisa aku banggain sebelum aku umur 20 tahun. Nah, aku sempat cerita harapan ini ke teman-teman terdekat aku, dan mereka tuh bilang katanya, kenapa kamu nggak coba buat konten YouTube? Secara kan kamu senang edit, senang bikin video, katanya kayak gitu. Terus aku sempat mikir kayak, oh iya juga ya, kenapa aku nggak bikin video YouTube aja, bikin konten YouTube. Cuma kadang suka mikir, tapi mau buat konten apa? Aku nggak bisa nyanyi, aku nggak bisa make up yang kayak gambar-gambar di kelopak mata tuh nggak jago, nggak ada bakat di situ. Aku mau bikin masak juga, tutorial masak, masa iya masak nasi goreng doang di videoin? Terus ditambah mama aku juga udah punya konten YouTube sendiri, konten YouTube masak-masak, masa nyaingin mama sendiri kan nggak mungkin gitu kan. Aku juga kepikiran buat vlog, kayak nggak mungkin buat vlog. Kayak aku tuh siapa yang mau nonton vlog aku, siapa yang mau peduli sama aku, kayak nggak ada gitu kan. Dan akhirnya sampailah pas waktu kemarin dikasih tugas kuliah ini, aku mikirin konsepnya, kayak bagus nih dijadiin konten ngobrol-ngobrol santai, ngobrolin topik-topik yang ringan. Dan akhirnya terbentuklah T-Talks ini. Tapi di video ini aku nggak mau ceritain ke kalian harapan aku yang lebih spesifik banget kayak gimana. Aku nggak akan ceritain harapan yang lebih spesifik banget. Aku juga nggak akan nanya ke teman-teman aku harapan yang mereka punya tuh kayak gimana. Dan aku juga nggak akan ngedefinisiin harapan itu seperti apa, nggak. Tapi di T-Talks episode pertama ini, aku akan ngasih tahu ke kalian hal apa aja sih atau aspek-aspek apa aja sih yang membuat harapan itu bisa terbentuk, yang terdapat dalam sebuah harapan.
Nah, menurut Shane J. Lopez dan juga Charles R. Snyder pada tahun 2003, harapan itu dibangun dari perpaduan antara aspek kognitif, yaitu optimisme dan juga emosional atau efikasi diri. Nah, hal ini tuh dijelasin secara rinci oleh Snyder pada tahun 2000, yaitu terdiri dari 3 aspek harapan, yaitu ada goals atau tujuan, dan juga ada agency thinking, dan juga ada pathway thinking. Oke, kita masuk ke aspek utama, yaitu goals atau tujuan. Menurut Shane J. Lopez, tujuan atau goals itu terdiri atas 2, yaitu approach oriented in nature atau yang biasa dibilang itu hal baik yang mau kita capai, dan juga ada preventive in nature. Nah, ini tuh sesuatu hal buruk yang mau kita hindari. Nah, kalau simpelnya goals atau tujuan itu sebenarnya inti dari harapan kita. Kita tuh lagi ngarepin apa sih? Apa sih tujuan kita ngarepin ini? Maksudnya inti dari harapan kita itu kayak apa? Apa yang kita sedang harapin sekarang? Nah, itu yang termasuk dari goals. Oke, kita masuk ke aspek kedua, yaitu pathway thinking. Pathway thinking menurut Snyder adalah pengalaman individu akan kemampuan strategi dan cara untuk mencapai tujuan individu tersebut meskipun dalam keadaan tertekan. Simpelnya, pathway thinking itu cara untuk kita wujudin si goals yang tadi kita udah punya, kita udah bentuk. Nah, itu yang disebut dengan pathway thinking. Oke, kita masuk ke aspek terakhir, yaitu aspek agency thinking. Agency thinking menurut Snyder adalah sebuah motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri untuk mencapai sebuah goals tersebut. Singkatnya, sederhananya itu kita bisa bilang rasa percaya diri kita untuk mencapai goals ini. Dari dalam hati kita ngerasa, oke, gue bisa nih ngadepin ini. Cuma sayangnya, zaman sekarang tuh orang-orang pada gak percaya diri sama dirinya sendiri. Gak percaya kalau mereka tuh mampu mewujudkan goalsnya itu. Nah, akhirnya mereka tuh kebanyakan mikirin omongan orang lain gitu, mikirin omongan orang lain, akhirnya lama-lama jadi overthinking, lama-lama jadi insecure, mikir, aduh kayaknya emang gue nggak bisa deh, bener deh kata dia, gue nggak bisa, gue nggak kayak dia. Ngelihat orang lebih sedikit dibilangnya langsung overthinking, gue kayaknya nggak punya kemampuan, insecure, akhirnya udah dari insecure biasanya langsung ke self harm karena ngerasa dirinya tuh nggak berguna, nggak ada gunanya gitu. Nah, itu bahaya banget tuh, udah kayak gitu tuh, udah nggak baik. Ibarat kata nih ya, pikiran lo udah sakit, pikiran lo udah hancur gara-gara insecure, overthinking, ditambah lagi badan lo tuh hancur gara-gara self harm, nyakitin diri sendiri, kan nggak bagus tuh. Ini aku nasihatin ke kalian semua yang suka banget overthinking, terus lanjut ke insecure, lalu akhirnya ujung-ujungnya endingnya self harm, nyakitin diri sendiri. Aku bilang ya, jangan pernah dengerin omongan orang lain, tetap jadi diri sendiri, gak usah pedulin orang lain ngomong apa, gak usah mikirin sesuatu yang gak perlu lo pikirin, yang gak perlu kamu pikirin gak usah dipikirin. Nah, emang kadang orang lain itu di depannya kelihatan cuma bagusnya aja, cuma kelebihannya aja, karena mereka nutupin kekurangan mereka. Padahal sebenarnya nih ya, kalau kalian tahu kekurangan mereka, bisa aja kekurangan itu kelebihan yang kalian punya gitu loh. Jadi jangan pernah ngerasa diri, aduh gue nggak bisa apa-apa, gue nggak punya kemampuan. No, jangan pernah ngerasa kayak gitu. Jadi tetap percaya diri ya, jangan pernah insecure, jangan overthinking lagi, jangan insecure, jangan self-harm lagi, tetap percaya diri, tetap hidupin agency thinking kalian. Dari ketiga aspek tersebut, ada goals, tadi tuh pathway thinking, agency thinking. Sebenarnya apa sih hubungan dari mereka bertiga? Nah, hubungan mereka bertiga tuh ya, kita contohin aja dari cerita aku sebelumnya ya, yaitu tadi kan tujuan aku, goals aku itu pengen punya karya yang bisa aku banggain sebelum umur 20 tahun. Nah, itu termasuk goals. Nah, pathway thinkingnya atau yang namanya usahanya itu adalah dengan kayak sekarang nih, aku bikin konten YouTube TikTok sini, itu termasuk pathway thinkingnya. Dan juga
Agensi thinkingnya adalah aku percaya diri ngomong depan kamera kayak gini, karena gak gampang lo ngomong depan kamera, belum lagi mikirin omongan orang, ngapain sih Devi kayak gitu kan. Itu termasuk agensi thinking yang aku punya. Ketiganya itu saling berinteraksi untuk mencapai sebuah hal positif. Jadi sekarang kalian bisa pastiin harapan yang kalian punya itu bener-bener harapan atau cuma angan-angan di otak aja. Ingat ya, tadi harapan itu terdiri dari 3 aspek: goals, pathway thinking, dan juga agency thinking. Kalian harus punya tujuannya, kalian harus percaya sama diri kalian sendiri kalau kalian mampu, dan juga kalian harus punya strategi untuk bisa mencapai harapan yang kalian inginkan. Oke, jadi itu TikTok episode pertama kita yang bahas soal harapan. Nah, gimana nih, kalian udah dapet ilmunya belum tentang harapan itu sebenarnya yang aspeknya tuh apa-apa aja? Kalian udah dapet belum motivasi dari apa yang tadi aku omongin? Ya walaupun emang gak terlalu banyak sih ya. Kalau kalian suka sama video TikTok ini, kalian bisa like, kalian juga bisa komen aku harus bahas apa lagi, harus bahas topik apa lagi. Kalau bisa topiknya yang ringan-ringan aja ya, jangan yang berat-berat, soalnya takut otak aku gak nyampe. Tuh kan, insecure. Nggak boleh Devi, nggak boleh insecure. Jangan lupa juga buat di subscribe. Nah, tadi kan awalnya aku minum teh ya, sekarang di endingnya aku minum teh. Jadi seakan konsepnya awal minum teh, akhir minum teh, padahal mah seret aja habis kebacot, habis ngomong gitu kan. Ini kita minum teh dulu, jadi sebuah konsep. Ambil dulu tehnya. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.